Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 34 makin membuat kadar cintanya kian menggebu. Namanya juga anak papa. Papa senang, akhirnya dia menemukan kebahagiaannya. Tukas Gatan seraya merangkul pinggang Nanda lalu ia melabuhkan kecupan di dahinya. Mas, malu. Kenapa malu? Masa kalah sama yang muda? Mas pasti akan sangat merindukan istri kesayangan Mas ini. Sontak saja, Nanda tersipu malu dengan pipi bersemu mendengar bisikan penuh kasih sayang itu. Perasaannya dari dulu hingga sekarang tetap sama. Jaga diri baik-baik ya, sayang. Kalau ada apa-apa, segera hubungi Mas. Jangan pernah berpikir kamu ganggu kerjaan Mas karena kamu adalah prioritas. Tegas Gatan seraya menatap lekat netra sang istri. Mas juga hati-hati. Nanda juga pasti akan sangat merindukanmu. Bisik Nanda yang kemudian ia mengecup pipi Gatan dengan mesra. Tuan, pesawat sudah siap. Silakan. Ucap Tio, asisten pribadi Gatan. Gatan pun mengangguk. Kemudian ia meminta Jervario bersiap. Mereka melambaikan tangan sebelum benar-benar menghilang, masuk ke dalam pesawat. Tak berapa lama kemudian, pesawat-pesawat pun segera lepas landas. Bu Bos mau dianterin kemana nih? Pulang atau kantor? Tanya Dario yang sudah membukakan pintu untuk Mentari. Karena ia ingin mengantarkan kepergian suaminya, ia pun semobil dengan Jervario yang disopiri Dario. Ke kantor, Asa juga mama yang mau jemput. Jawab Mentari seraya masuk ke dalam mobil. Terima kasih, seru Mentari sebelum pintu ditutup. Sama-sama, balas Dario yang kemudian ia pun segera melanjutkan mobilnya menuju MTR Furniture. Siang harinya, siang, Bu. Ucap Dario pada seorang wanita parubaya yang sedang terbaring di atas ranjang di rumah sakit. Selamat siang juga nak Dario. Jawab wanita itu seraya tersenyum tipis. Wajah pucatnya mengguratkan kesedihan membuat Dario merasa iba. Ibu sudah makan siang? Sudah, nak Dario sendiri? Wah, sayangnya belum. Ujar Dario seraya terkekeh. Ya, saat ini Dario sedang membesuk Ibu Belinda. Entah apa alasannya, ia pun bingung karena tiba-tiba saja ingin mengunjungi Ibu Belinda. Di saat Belinda tak ada, Ibu Belinda sendiri telah mengenal Dario. Sebab Dario sudah beberapa kali mengunjungi dirinya. Tapi biasanya Dario mengunjungi pada malam hari, saat Belinda ada di sana. Tapi kali ini berbeda, Dario justru mendatangi di siang hari. Kenapa tidak makan siang dulu? Seharusnya kamu makan dulu, jaga kesehatanmu. Menjaga kesehatan itu harus sejak dini untuk menghindari penyakit-penyakit yang mengerikan. Lihat ibu, karena tidak bisa menjaga diri, ibu jadi sakit-sakitan. Dan lebih parahnya, ibu sampai merepotkan anak ibu satu-satunya. Ucap Ibu Belinda lirih, matanya berkaca-kaca. Sebenarnya ia pun merasa sedih karena sudah membebani putrinya.
Ibu jangan ngomong gitu, aku yakin Belinda tidak pernah merasa direpotkan oleh ibu. Belinda justru bahagia karena bisa memiliki kesempatan merawat ibu. Ibu Belinda tersenyum lembut. Kamu menyukai anak ibu, Ham? Tanya Ibu Belinda to the point. Sebenarnya hal tersebut tak perlu ia tanyakan lagi. Sebab Ibu Belinda bisa melihat binar cinta di mata Dario untuk putrinya. Ibu Belinda terkekeh pelan. Pasti susah ya luluhin hati putri ibu. Jangankan berharap luluh, Bu, bisa buat dia bicara lebih santai saja susah banget, Bu. Tanpa sadar, Dario mengadu pada Ibu Belinda membuat ibu satu anak itu tersenyum getir. Ibu harap, kalau kamu benar-benar mencintai Belinda, kamu bisa jadi obat hatinya. Belinda sebenarnya anak yang ceria, tapi itu dulu. Sebelum malapetaka menimpa rumah tangga ibu. Belinda kecewa, terluka, sakit hati, mungkin juga dendam. Mata Ibu Belinda berkaca-kaca. Pikirannya menerawang pada kejadian 2 tahun yang lalu sebelum ia dirawat di rumah sakit. Dario terdiam. Ia pun sebenarnya penasaran dengan apa yang Belinda alami. Sehingga ia menjadi perempuan yang super dingin seperti itu. Belinda, dia patah hati pada cinta pertamanya sendiri. Dario membelalakan matanya saat mendengar itu. Artinya, dia pernah memiliki orang yang dicintai sebelumnya. Apakah laki-laki itu menolak Belinda sehingga ia sakit hati ataukah ia dikhianati? Pikir Dario yang teramat sangat penasaran. Ayahnya ternyata diam-diam menikah lagi dan lalu mengalirlah cerita mengenai masa lalu mereka yang membuat Belinda menutup rapat hatinya. Dario terkejut bukan main. Ia pikir Belinda pernah mencintai seorang laki-laki yang kemudian menolak atau menyelingkuhinya. Tapi yang sebenarnya justru sesuatu yang lebih menyakitkan. Jadi kalau Nak Dario hanya ingin main-main atau menyakiti anak ibu. Ibu mohon jangan, tinggalkan Belinda. Sudah cukup luka yang ditorehkan ayah kandungnya padanya. Ibu, nggak mau melihat putri ibu hancur untuk kedua kalinya. Ujar Ibu Belinda sendu. Sejak awal bercerita, air mata tak henti-hentinya mengalir. Dario kini paham mengapa Belinda sampai menjadi dingin, datar, dan tak tersentuh seperti itu. Mungkin itu bentuk proteksi dirinya, agar tidak kembali merasakan kehancuran dan kekecewaan akibat patah hati. Dario lantas menggenggam tangan Ibu Belinda yang sudah mulai tenang. Bu, untuk saat ini Dario memang belum tahu perasaan Dario itu sebenarnya kayak gimana ke putri ibu. Maklum, ganteng-ganteng gini, Dario belum pernah yang namanya pacaran. Kalau teman perempuan sih banyak. Seloroh Dario membuat Ibu Belinda terkekeh. Karena itu, Dario nggak tahu apakah Dario punya perasaan lebih ke Belinda. Tapi satu yang pasti, Dario senang melihat putri ibu. Dan Dario sangat ingin mengembalikan keceriaan dan kebahagiaan Belinda. Ujar Dario panjang lebar. Ibu Belinda tersenyum lalu balas menggenggam tangan Dario. Semoga kamu bisa ya, Nak. Ibu harap, sebelum ibu pergi, ibu bisa melihat anak ibu kembali tersenyum bahagia.
Ibu ingin melihat Belinda menemukan orang yang tulus mau menerima segala kekurangannya. Ibu juga berterima kasih karena Nak Dario mau mencoba membahagiakan Belinda, juga mengembalikan senyumnya. Ibu harap kalian berjodoh. Ibu titip Belinda ya, Nak. Tutur Ibu Belinda membuat Dario menelan ludahnya was-was. Sebab kalimat yang dituturkan Ibu Belinda seperti sebuah isyarat. Hari sudah begitu larut, tapi Dario tak kunjung bisa memejamkan matanya. Setiap kata yang Ibu Belinda tadi ucapkan selalu terngiang-ngiang di benaknya. Kayaknya itu lampu hijau deh, tapi kok ibunya Belinda ngomong kayak gitu? Semoga saja bukan pertanda buruk. Gumamnya seraya melipat kedua tangannya di belakang kepala sebagai bantalan. Matanya menerawang ke langit-langit kamarnya yang bernuansa kelabu. Dario juga mengingat setiap detil cerita yang diungkapkan Ibu Belinda. Dario sampai mengutuk perbuatan ayah dan juga tante dari gadis datar tersebut. Kenapa mereka begitu tega menusuk Ibu Belinda dari belakang dengan menikah secara diam-diam? Bukan hanya ayah Belinda dan tantenya, tapi keluarga mereka juga. Mereka tahu, tapi mereka menutupi. Hati siapa yang tak hancur ditusuk seperti itu, kemudian tanpa rasa bersalah. Keluarga ayah Belinda juga mengambil rumah yang menjadi hak Belinda dan ibunya. Sungguh kejam, mereka seperti tidak memiliki hati nurani lagi. Belum kering kuburan ayah Belinda, mereka justru kembali menzalimi mereka. Dengan mengambil rumah itu dan mengusir Belinda dan ibunya. Dasar keluarga nggak ada akhlak. Semoga kalian mendadak miskin, biar tahu rasa. Geram Dario dengan gigi bergemeluk. Dario seketika emosi. Mengingat perbuatan keluarga Belinda yang benar-benar kejam dan tidak berperasaan. Wajar aja Belinda jadi gitu, lah dari bapaknya, tantenya, paman dan bibinya. Semuanya nggak ada akhlak. Andai gue tahu gimana rupa mereka, udah gue bejek-bejek terus ceburin ke dalam septic tank. Udah kotor juga kan hatinya, sekalian aja orang-orangnya juga dibauin biar mereka ingat seumur hidup. Kalau perlu, viralin, biar makin terkenal seantero negeri sebagai manusia kotoran. Omel Dario sambil bersungut-sungut. By the way, dinding beton itu lagi ngapain ya? Chatting semoga aja dibalas. Gumamnya sambil tersenyum-senyum. Tapi baru beberapa kata ia ketik, matanya tiba-tiba mengerjap. Kemudian ia menepuk kepalanya sendiri dan menggeleng-gelengkan kepalanya. Otak lu di mana sih yo? Nggak lihat jam lu. Si dinding beton pasti udah berlayar ke pulau mimpi. Sebelum ia ikut merebahkan tubuhnya, ia mengetikkan sebuah pesan kepada Belinda. Entah akan dibaca atau tidak, ia tak peduli. Entah sebenarnya ada apa dengan dirinya. Mungkinkah dirinya tertarik pada Belinda? Dario menggelengkan kepalanya, ia masih berusaha menyangkal perasaan itu. Tapi semakin disangkal, dia justru makin kepikiran segala hal tentang Belinda. Good night, sleep tight. Sementara itu, Belinda yang sebenarnya belum tidur. Justru sedang menikmati streaming drama Korea melalui ponselnya.
tiba-tiba mengerutkan keningnya saat melihat sebuah notifikasi pesan masuk di layar ponselnya. Ia pun segera menghentikan sementara kegiatan menontonnya, kemudian membuka pesan yang ternyata berasal dari Dario tersebut. Dahinya makin berkerut-kerut, tampak jelas ia sedang kebingungan dengan pesan yang masuk ke ponselnya tersebut. Tapi kemudian ia mengedikkan bahunya acuh sebab ia pikir Dario pasti sudah salah kirim. Ah, palingan dia salah kirim. Mau kirim ke pacarnya, malah kekirim ke aku. Bodoh amatlah, mending aku nonton. Karena hidup tak semanis kurma, mari kita nonton drama. Gumamnya tapi dengan raut wajah datar. Mungkin bagi yang melihatnya akan menyamakan Belinda dengan robot. Karena ekspresinya yang terlampau datar, tanpa senyum sama sekali. Pukul 0.13, sayang, kangen. Sebuah pesan masuk yang ke ponsel Mentari. Mentari membelalakan matanya saat melihat jam pesan itu terkirim. Ia pun semalam merindukan suaminya. Padahal baru sehari hati ia ditinggal, tapi rasanya sudah berhari-hari bahkan berminggu-minggu. Diliriknya lagi jam yang tertera, pukul 0.13. Artinya pesan itu masuk pukul 21.13 waktu Dubai. Sebab Indonesia lebih cepat 3 jam dari waktu Dubai. Dibacanya lagi pesan di bawahnya, Mentari menghela nafasnya. Hari sudah pukul 11 siang. Karena sibuk mempersiapkan presentasi meeting, ia sampai lupa mengecek ponselnya sejak lagi tadi. Pukul 0.20, kamu udah tidur ya sayang? Maaf kalau abang ganggu. Abang gak bisa tidur, kangen berat. Biasa peluk kamu, sekarang dipaksa peluk bantal, benar-benar gak nyaman. Mentari menghela nafasnya, ia pun sama. Tapi ia akhirnya bisa memejamkan matanya juga setelah hari kian larut. Tapi itu tentu bukan perkara mudah. Ia baru bisa tidur lelap. Setelah memakaikan piyama bekas pakai suaminya pagi tadi ke sebuah bantal guling. Beruntung piyama semalam tidak langsung ia masukkan ke tempat pakaian kotor. Kalau tidak ia akan benar-benar kesulitan tidur. Setelah piyama tersebut ia pakaikan ke bantal guling. Ia peluk bantal guling itu sambil membayangkan memeluk sang suami. Meskipun terasa dingin, tidak ada kehangatan sama sekali seperti memeluk sang suami. Tapi yang penting ada aroma yang tertinggal. Berkat itulah, akhirnya ia bisa benar-benar tertidur lelap. Sangat berbanding terbalik dengan sang suami. Sebab Gervario tidak membawa sesuatu untuk dijadikannya penenang agar bisa tertidur lelap. Alhasil, pagi ini wajah Gervario tampak kusut, matanya memerah, kantong matanya membesar. Bahkan raut mukanya tampak benar-benar kacau. Seolah ia sedang dalam mode senggol baco. Karyawannya yang diajak ikut serta ke Dubai sampai bergidik ngeri. Mereka menjaga jarak, takut-takut ditelan hidup-hidup oleh sosok Gervario. Kenapa wajah kamu kusut gitu? Tanya Gatan pura-pura tak tahu. Ia justru memasang ekspresi datar membuat Gervario menyipitkan matanya. Papa nggak usah pura-pura nggak tahu deh. Papa pun bucin ke mama sama kayak aku ke Riri. Aku yakin, pas papa jauh kayak gini,
Papa pun rindu setengah mati sama Mama. Ayo jawab, benarkan dugaan Jerva? Tukas Jervario membuat Gatan tersenyum samar. Senyum yang hanya ia berikan pada orang-orang tertentu. Baru saja ia hendak beranjak menuju tempat diadakannya meeting. Sebuah pesan masuk disertai sebuah foto membuat wajah kusut Jervario seketika berubah cerah. Senyumnya merekah, sampai-sampai karyawannya yang tadi bergidik ngeri jadi terpesona. I miss you bad, my lovely husband. Assalamualaikum Pak Gatan. Ucap seseorang yang diucapkan dalam bahasa Arab. Karena mendengar kalimat Assalamualaikum, Jervario dan Gatan pun tahu kalau orang tersebut menyapanya dengan salam dan segera menjawabnya. Waalaikumsalam, jawab Gatan dan Jervario. Senang bertemu kalian. Aku Malik Assegaf dan ini putriku sekaligus sekretarisku, Raniah Jamilah. Ujar laki-laki bernama Malik yang merupakan investor yang ingin menanamkan modalnya di perusahaan TJ Group. Karena ia berujar menggunakan bahasa Arab, karyawan yang mereka ikut sertakan karena memang mampu berbahasa Arab segera maju untuk menerjemahkan. Senang juga bertemu dengan Anda Tuan Malik dan Nona Raniah. Balas Gatan yang langsung diterjemahkan kembali agar lawan bicara mereka mengerti. Setelah saling sapa, mereka pun segera menuju tempat diadakannya meeting. Sebelum masuk ke ruangan, tak lupa Jervario membalas pesan sang istri. Disertai sebuah foto yang sempat ia ambil tadi. Miss you more and more. Jangan terlalu capek, oke? Jangan telat makan juga, abang mau meeting dulu. See you, love. Setelah mengirimkan pesan itu, ia langsung menyimpan ponselnya. Karena kegiatan meeting akan segera dilaksanakan. Dan dirinya sendirilah yang kali ini akan melakukan presentasi di hadapan Tuan Malik Assegaf tadi. Tentu ia harus berkonsentrasi penuh dan melakukannya sebaik mungkin. Tidak mungkin ia sia-siakan kesempatan ini. Apalagi karena meeting ini, ia harus berjauhan dengan sang istri. Tentu saja ia tak mau menyia-nyiakan pengorbanannya dengan hasil yang tidak memuaskan. Presentasi berjalan sangat lancar. Jervario dapat melakukan presentasinya dengan sangat baik dan lancar. Beruntung Tuan Malik mengerti bahasa Inggris, meskipun hanya secara pasif. Apalagi ia didampingi sang putri yang merangkap sekretarisnya. Dengan bantuan Raniah, Tuan Malik bisa memahami presentasi yang disampaikan oleh Jervario. Presentasi tidak sampai di situ saja. Besok masih ada beberapa hal yang akan mereka bahas dan sampaikan hingga beberapa hari ke depan. Setelah meeting selesai, Tuan Malik pun menawarkan makan siang bersama di sebuah restoran mewah yang ternyata milik sang istri. Ingin meninggalkan kesan baik dan juga menjalin silaturahmi, Gatan dan Jervario pun menyambut baik niat tersebut. Makan siang itu diisi dengan perbincangan hangat dengan berbagai hal. Mulai dari seputar dunia bisnis, topik terhangat yang sedang viral di dunia, hingga tentang permasalahan ekonomi. Raniah pun tampak ikut menimpali perbincangan itu dengan ramah. Gatan serta Jervario akui, ia memiliki wawasan cukup luas mengenai berbagai hal.
Jadi Anda sampai berminat berinvestasi di beberapa perusahaan di Indonesia ini karena putri Anda? Tanya Gatan yang tampak antusias mendengarkan cerita Tuan Malik. Tuan Malik yang tak mengerti apa yang Gatan tanyakan pun menoleh ke arah putrinya. Kemudian putrinya pun menerjemahkannya ke dalam bahasa Arab. Setelah itu, Tuan Malik menimpali dan diterjemahkan balik oleh karyawan Gatan. Iya, putri saya, Raniah pernah beberapa kali pergi ke Indonesia untuk berlibur. Tapi karena di otaknya hanya ada kerja, kerja, dan kerja. Ia justru sibuk mensurvei perusahaan-perusahaan yang menarik minatnya untuk berinvestasi. Tutur Tuan Malik yang telah diterjemahkan karyawan Gatan. Putri Anda memang hebat dan memiliki insting yang kuat dalam dunia bisnis. Saya kagum dengan kemampuan putri Anda yang mampu menangkap prospek bisnis. Di saat dia yang seharusnya menikmati liburannya. Puji Gatan membuat Raniah tersipu. Pujian Tuan terlalu berlebihan. Saya tidak sehebat itu. Saya hanya bisa mencermati, tidak sebanding dengan putra Anda, yang memang memiliki kemampuan mengembangkan ide-idenya. Dan menuangkannya dalam bentuk proposal yang sungguh luar biasa itu. Balas Raniah dengan binar kagum di mata cantiknya. Saat tersenyum, Raniah tampak sangat cantik sekali. Kecantikan khas wanita Timur Tengah dengan hidung mancung. Bola mata agak besar, bulu mata tebal dan lentik, serta bibir berisi namun seksi. Tapi bedanya Raniah tidak memakai hijab seperti wanita keturunan Arab biasanya. Namun, penampilan Raniah tetap sopan dan terlihat anggun. Aku pun tidak sehebat itu. Aku bisa semua tak lepas dari peran papa. Aku bisa karena bimbingan beliau. Papa adalah panutanku. Tukas Gervario seraya tersenyum tipis, menatap Tuan Malik. Ia bahkan tak mau menatap Raniah membuat Raniah kian kagum. Karena sikap Gervario yang begitu menjaga pandangannya. Sontak saja jawabnya Gervario mengundang tawa mereka. Sebab baik Raniah maupun Gervario sama-sama merendah. Kemudian mereka pun terlibat dalam obrolan santai. Setelah selesai, mereka kembali ke kamar masing-masing untuk beristirahat. Sayang, aku baru selesai meeting. Kamu udah pulang kerja? Sebuah pesan masuk ke ponsel Mentari. Mentari yang baru saja tiba di rumah pun segera membuka pesan masuk tersebut. Ia gegas duduk di sofa single yang ada di kamarnya. Kemudian ia pun melakukan panggilan yang langsung diangkat Gervario. Yang memang telah menanti balasan pesan teksnya. Assalamualaikum, sayang. Ujar Mentari saat panggilan itu diangkat. Waalaikumsalam, istriku tercinta. Sahut Gervario membuat Mentari tersipu. Abang lagi ngapain? Lagi mikirin kamu. Lagi, pipi Mentari kian memerah. Mungkin kalau pipi Mentari adalah tomat, pasti tomat itu sudah kematangan. Emangnya mikirin aku kenapa? Mikirin kapan bisa main sama Sofia kamu lagi. Ujarnya membuat Mentari mencebikkan bibirnya. Dasar, mesyum. Mesyum sama istri sendiri nggak dilarangkan. Malah itu bagus, untuk meningkatkan keharmonisan rumah tangga. Ujarnya sambil menahan tawa.
Dapat ia pastikan, muka Mentari sudah merah dengan bibir maju 5 senti seakan bersiap minta terkam. Bisa nggak sih sehari aja nggak nyebelin? Nggak bisa soalnya ngusilin kamu itu kebahagiaan tersendiri buat aku. Kamu jadi makin gemesin tahu kalau lagi ngambek atau sebel gitu. Gervario tak mampu lagi menahan kekehannya. Yang ia katakan memang benar adanya. Mengusili istrinya itu seolah mood booster yang mampu menghilangkan kelelahannya. Abang, nyebelin deh. Rengek Mentari membuat Gervario kian menggila karena rindu. Ya ampun, dengar suara rengekan kamu aja nyenengin banget tahu nggak? Jadi kangen banget. Ujung-ujung kangen Sofia. Tuh tahu, hehehe, nggak kok sayang, walau itu salah satunya. Tapi yang utama ya kangen kamu, lihat kamu, peluk kamu, cium kamu. Yah, meskipun ujung-ujungnya berakhir dengan main sama Sofia. Seluruhnya yang kemudian membuatnya tergelak sendiri. Ternyata berjauhan tak selalu buruk, buktinya ia malah makin merindu. Dan makin membuat kadar cintanya kian menggebu. Astaga, ini judulnya suami mesumku. Kebik Mentari. Namun kemudian, ia menyunggingkan senyum bahagia. Sayang, gimana kabar anak-anak papi? Mereka nakal nggak? Alhamdulillah, anak-anak papi baik semua. Si kakak tadi bilang disuruh nyanyi gitu terus dapat hadiah buku mewarnai. Terus kalau adik-adiknya, alhamdulillah, nggak ada nakal. Cuma usil aja soalnya tadi minta bebek bakar madu tapi maunya Om Dario yang beliin. Mentari bercerita seraya terkekeh geli. Itu di dalam perut pasti adik-adiknya ngomel. Enak aja mami nyalahin kita, mami yang mau makan. Kok kami yang dibilangin usil padahal mami yang pingin. Sontak saja perkataan Gervario membuat Mentari tergelak. Udah dulu ya bang, entar malam kita lanjut lagi. Mami mau mandi dulu terus temenin Asa. Mami nggak mau dia merasa tersisihkan dan kurang perhatian karena kesibukan kita. Iya sayang, makasih ya udah jadi istri dan ibu terbaik buat kami. Love you me. Papi love you too, Pi. Setelah keduanya saling mengucapkan salam, panggilan pun segera ditutup. Mentari segera menyimpan HP-nya di atas meja sambil mengisi dayanya. Setelahnya ia gegas ke kamar mandi untuk membersihkan tubuhnya yang terasa lengket. Begitu pula Gervario, setelah panggilan itu ditutup. Gervario pun segera meletakkan ponselnya di atas meja yang ada di kamar hotelnya. Baru saja ia hendak melangkah ke kamar mandi, sebuah pesan masuk dari nomor yang tak dikenalnya. Ia pun segera membuka pesan itu dan mengerutkan keningnya setelah membacanya. Assalamualaikum, maaf mengganggu, bisakah kita makan malam bersama malam ini, Rania? Kamu lagi ngapain? Cecar Belinda saat melihat keberadaan Dario di ruang rawat ibunya. Lin, nggak boleh ketus gitu. Nak Dario cuma menjenguk ibu, apa salahnya sih? Sergah ibu Belinda lemah. Bukan gitu, Bu. Linda merasa aneh aja. Teman bukan, rekan kerja bukan, tapi kok makin hari makin SKSD aja nih orang. Ketus Belinda dengan wajah sebalnya.
Hari sudah cukup malam. Belinda baru saja datang setelah pulang dulu ke rumah sepulang kerja seperti biasa. Namun saat masuk ke ruang rawat ibunya, ia terkejut melihat keberadaan Dario di sana. Astaga, jadi setelah pertemuan kita yang entah keberapa kali ini, aku masih kamu anggap orang asing gitu? Ya ampun, nih tembok beton, pakai semen apa sih? Kok kokoh banget temboknya? Seloroh Dario membuat Belinda memicingkan matanya. Bukannya menanggapi, Belinda justru melengos dan meletakkan barang bawaannya, yaitu buah-buahan dan camilan serat minuman botol. Udah, ngobrol sama Nak Dario sana. Ibu mau tidur dulu, mata ibu rasanya udah berat banget. Ujar ibu Belinda, ibu udah minum obat? Udah, tadi Nak Dario yang bantuin karena itu ibu udah ngantuk. Makanya, jangan ketus-ketus gitu sama Nak Dario karena Nak Dario itu baik. Belinda melirik Dario yang tersenyum lebar seperti sedang syuting iklan pasta gigi. Makasih, ucapnya datar membuat Dario menghela nafasnya. Setelah melihat ibu Belinda memejamkan matanya, Dario pun duduk di samping Belinda. Belinda yang melihat Dario duduk di sampingnya, lantas bergeser menjauh. Ngapain menjauh gitu, udah kayak didekatin kuman aja. Ketus Dario tapi diabaikan oleh Belinda. Lalu Dario meraih kantong yang tadi Belinda bawa dan mengernyitkan dahinya. Kamu udah makan malam? Tanyanya. Belinda pun menggeleng. Kemudian mengambil satu buah roti dan membuka bungkusnya. Bukan roti mahal, hanya roti murahan yang kerap ada di warung-warung. Dario menggelengkan kepalanya melihat Belinda yang hanya makan malam dengan roti dan buah pisang. Kamu itu udah kurus, nggak perlu diet lagi. Entar badan kamu makin kayak triplek. Udah muka datar kayak triplek saking nggak pernah senyum. Badan juga mau dikurusin. Bisa-bisa kamu dapat julukan manusia triplek. Ujar Dario tak habis pikir dengan kelakuan Belinda. Kamu kenapa sih suka banget ikut campur urusan orang? Tanya Belinda sambil menatap lekat wajah Dario yang juga menatapnya. Bersambung.